Siap. Selamat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Pagi masih pagi itu terlalu semangat, itu hormat memang. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat kok? Sehat. Luar biasa. Ada yang tidak hadir kok? Semua hadir? Mantap. Baik, sebelum kita masuk di materi, kita mulai dengan doa. Dan untuk doa, Ibu mohon kesediaan dari Vivi. Pada Vivi disilahkan. Ya, samping Ibu. Malu ya. Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk belajar. Memberkati kami, haleluya, amin. Terima kasih Vivi, silahkan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk di materi selanjutnya, kita harus breaking dulu supaya kamu lebih semangat lagi. Semangat lagi. Ya, oke, silakan berdiri. Siapkan satu pena dan taruh di tengah-tengah antara temanmu. Satu pena taruh di antara temanmu dengan aba-aba dari ibu. Jadi kalau ibu bilang sakit, kamu pegang perut. Kalau ibu bilang sikut, kamu pegang sikut. Tapi kalau ibu bilang sikat, kau rebut itu borboy atau pena yang ada di meja. Jadi berpasangan. Jadi Joan dengan dengan Joan. Oke. Jadi saling berhadapan. Oke. Kalau ibu bilang sakit, kalau ibu bilang sikut, oke. Kalau ibu bilang sikat, ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Ya, ini menguji konsentrasi kamu ya. Oke. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sekali lagi. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Ya, silakan dulu. Ya, oke. Kita lanjut dengan pembelajaran hari ini. Kamu sudah lihat gambar di depan? Sudah. Ya. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Ada gambar Jalan. ada tubuh. Ya. Ada garis. Bagaimana, Joan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Yang lain? Ada anak panah. Anak panahnya menunjukkan apa? Bagaimana? Jalan. Ya. Ada jalan. Terus? Ada mobil. Ada Ada Esmas. Ada mana Mbak Esmas, Dina? Menunjukkan kate. Ada Apa Dina? Oke, Bamas. Oke. Ya. mau pergi ke tempat Mau pergi ke tempat? wisata. Oke. Ya. Ada Mau pergi ke tempat rekreasi.
kebiasaan belajar dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan, berani dong. Maria, berdiri. Ayo Maria. Apa itu kecerdasan artifisial, Maria? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia atau mesin atau komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Wih, tepuk tangan dulu. Jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia supaya mesin atau komputer itu bisa berpikir, bisa belajar seperti manusia. Baik. Ya, mari ke gambar di bawah ini dan jelaskan manfaatnya. Yang pertama, angkat tangan ya. Tidak semua serentak. Yang bisa angkat tangan dan sebutkan manfaat dari gambar ini. Yang pertama, ini gambar apa? No, bukan. Tidak ada. Ada yang lain? Mobil. Apa doang? Pembersih Pembersih rantai. rantai yang menggunakan AI. Oke, iya. Untuk Manfaatnya? memudahkan pekerjaan manusia ketika dia sibuk. Iya, pintar. Mantap. Ini yang kedua. Mobil. Ya, mobil apa nih? Mobil. Kita sudah pernah belajar ya. Ini mobil apa ini? Desa. Mobil apa? Desa. Manfaatnya apa? Sherlyn. Manfaatnya membuat manusia dan di dalam mobilnya sudah ada penunjuk jalan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada ibu Apa, Dina? mobil yang tidak dibawakan oleh manusia tapi lewat mesin saja, komputer saja. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Apa yang ketiga? CCTV. Untuk apa ini? Untuk apa? Memantau kegiatan orang. Yang ini? Aplikasi untuk Aplikasi untuk apa, Simon? kita mencari soal, mencari jawaban. untuk membuat gambar, mengedit gambar, Mengedit gambar seolah-olah ada di Ya, mantap. Yang ini? nyata. Mengetahui titik lokasi atau Google Maps ya. Ya. Yang ini terakhir. Ya. Iya, Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Jadi anak-anak, sekarang kita belajar tentang manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Yang pertama kita lihat di bidang pendidikan. Ya, penggunaan beberapa aplikasi untuk membantu proses belajar. Seperti apa? Ada ruang guru. Siapa yang di sini tahu ruang guru? Atau ibu gurunya menggunakan ruang guru? Ada kok? Ruang guru? Ada kok? Oh, ibu guru yang tahu, tapi biasanya kan ada siswa yang masuk di dalam kan? Oke, yang kedua ada Google Classroom. Siapa? Tahu? Apa itu, Joan? Tugas. Untuk buat tugas. Apa lagi? untuk kirim nilai. Kirim nilai. Apa lagi? Kehadiran juga di Google Classroom ada. Oke. Canva, Gemini AI, Google Translate, dan Zenius. Itu yang penggunaan aplikasi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dalam bidang hiburan. Aplikasi untuk mempermudah proses pencarian seperti Spotify. Siapa yang tahu Spotify? Dengan lagu. Dengar lagu ini, John biasa dengar lagu, jadi dia biasa Nonton film. Ya. Netflix apa? Nonton Nonton film. film. Ya. Dan YouTube. Siapa yang tidak pernah pakai
Oh, semua berarti sudah pernah pakai ya. Rustam, sudah pernah pakai buka YouTube? YouTube sudah. Oh, Yang sudah tahu itu Spotify dan Native. Dia sudah tahu ini. Oke, jadi Rustam Netflix itu untuk mencari film, ya. Dan kalau untuk Spotify itu untuk mencari lagu, ya. Mau lagu apa saja? Nah, yang ketiga dalam bidang transportasi, aplikasi untuk mempermudah seperti Google Maps, Waze, dan kendaraan pintar. Apa itu Waze? Ya, belum pernah dengar. Itu navigasi, ya. Dan yang keempat, kesehatan, dalam bidang kesehatan. Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti timbangan berat badan. Ada kan yang manual. Ini yang timbangan berat badan yang dengan aplikasi yang biasa kita naik langsung keluar angka. Ya, lalu bisa konsultasi online melalui platform kesehatan. Ada yang sudah pernah coba kok? Belum ada. Bapak atau mama di rumah? Belum. Oke. Yang kelima, oh pernah jual? Daftar yang mau keseluruhan. Pintar. Oh iya, mama sudah pernah ini buat seperti itu kok. Oh, berarti John selalu perhatikan ya. Oke, yang kelima adalah keamanan. Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti Face Unlock. Apa itu Face Unlock? Kunci pakai wajah. Kunci wajah. Juan Sako. Vivi, apa itu Face Unlock? Ini pakai scan wajah. Ya? Kalau mau buka kunci HP pasti ada tombol. Scan wajah ya. Oke. Yang berikut closed circuit television atau CCTV. Ada yang belum pernah lihat CCTV? Belum. Belum ini. Oh, nanti ya kalau ke kantor-kantor atau ke mall-mall lihat itu ada di sudut-sudut itu ada CCTV ya. Atau di hotel, betul Sherly. Nanti perhatikan ya. Jadi kalau masuk rumah sakit atau itu bisa lihat di sudut-sudut itu ada CCTV. Oke? Simpan. Saya. Kendaraan pintar. Anak-anak. Ya, sebelum kita lanjut nanti di diskusi, Ibu ada game. Oke. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 yang batasnya ini Ibu Rita ke belakang. Ya. Jadi kita main game sedikit supaya dong lebih senang. Di sini Ibu ada beberapa gambar. Jadi kita akan bermain game tebak gambar atau tebak logo aplikasi ya. Jadi di sini ada beberapa gambar. Jadi dari setiap kelompok Ibu minta 5 orang perwakilan untuk menjawab, satu yang biasa tanya-tanya. 1 menit waktu berjalan. Ya. Yes. Gas. Aplikasi? Ya. Google? Yes. Genius? Google Maps? Ya, satu lagi ganti. Waktu habis. 1 menit selesai. Aplikasi? Bukan. Ya, aplikasi? Ya. YouTube? Ya. Aplikasi? Bukan. Game? Ya. Nama apa? Nah, kelompok 2 poin. Apa manfaat Google Maps dan apa kelemahan dari Google Maps? Kita masuk di diskusi kelompok. Ya.
Ibu kasih waktu 10 menit saja, bisa toh? Silakan. Jadi ini menggunakan Google Maps. Di situ ada lokasi tujuannya, UPTD, lokasi awalnya, UPTD SDI Prestes apa. Lalu lokasi tujuannya di mana? Gambar yang mana kau pilih? Kau mau ke Camplong kok? Terserah, kamu pilih ya 3 gambar dari situ. Bisa lihat di Google Maps. Jarak terdekatnya berapa kilo? Jika menggunakan mobil dia berapa waktu yang dibutuhkan? Motor dan jalan kaki, silakan. Maria. Lihat ibu. Betul di sini pakai kebolong Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik, kita mulai dari kelompok 5. Baik, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Ini kami kelompok 5 ambil 3 tempat wisata. Yang pertama, Taman Wisata Camplong. Itu kami buka di Google Maps itu. Kalau menggunakan mobil dari sini ke sana, dari Resapa sini, dia jaraknya 55 menit. Waktu yang tempuh 55 menit. Menggunakan? Itu menggunakan mobil. Ya. Terus kalau menggunakan motor 49 menit. Ya. Jalan kaki itu berarti bisa 8 jam 25 menit. Kalau dari sini. Ya. Ya. Lanjut. Kelompok lain tolong perhatikan ya. Jadi kalau ada yang ingin menyangga atau ada perbaikan bisa angkat tangan sebentar. Terus jarak dari sini ke sana itu 37 km. Ini lokasi apa? Itu lokasi terdekat. Jarak terdekat. Itu bisa masih jauh. Oke. Siap. Lanjut. Kelompok 4 tolong diam sedikit. Yang kedua ini buah pisang. Itu kalau kita menggunakan mobil waktunya bisa 40 menit. Ya, itu 20 km, 25 km. Terus kalau menggunakan motor 37 menit. Waktu yang jarak yang ditempuh 24 km. Ya. Terus jalan kaki 5 jam 2 menit. Itu jarak yang ditempuh 22 km. Ya. Jarak terdekatnya itu 22 km. Terus kalau air terjun Koinesu 50 menit menggunakan mobil. Terus motornya 45 menit. Jalan kaki 5 jam 12 menit. Jarak terdekatnya 23 km. Oke. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tanya, iya apa Vivi? Ayo berdiri Vivi. Vivi. Satu-satu. Ya. Satu tempat, naik motor, lihat di HP ibu. Ya, lihat di HP itu pakai apa, Vivi? Pakai Google Maps. Oke. Ada yang lain? Model-model aplikasi. Model-model aplikasi. Lain lagi? Baik Ibu. Ya, apa Kalau mau? saya kuliah ini saya kerja kuliah pakai dosen, jadi saya tertarik kan aplikasi. Dari aplikasi apa itu, Simon? Simon, Ya. aplikasi apa itu? Lupa Bu. Ini Oh, bukan. dari mana? Google Classroom. Ini yang bahaya ini kalau seperti ini kalau ada AI. Nanti saya kalau pergi luar negeri sama coba naik mobil yang sudah supir. Oh, mantap. Bagus. Yang lain? Ya. Jadi tadi kalian sudah pelajari hal-hal yang seperti Vivi bilang, dia menggunakan Google Maps dari titik awal sampai di lokasi tujuan. Dina bilang
Dia mau ke luar negeri, mau mencoba mobil Tesla yang tidak menggunakan sopir. Apalagi Simon katanya bilang kirim tugas tidak menggunakan Google Classroom. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar coding dan kecerdasan artifisial? Menyenangkan. Tambah pintar. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Jadi kesimpulan kita hari ini anak-anak, kecerdasan artifisial sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di berbagai bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, hiburan, ya, transportasi dan keamanan. Contohnya apa? Google Maps untuk mengetahui lokasi, jarak, dan waktu. Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, dan Gemini AI untuk mencari ide kreatif. Jadi anak-anak, dalam penggunaan AI ini kita harus bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, kita akan melakukan asesmen akhir. Usah tulis soal. Jangan lupa tulis nama. Aduh, poin itu harus lebih dari 1 toh anak-anak. Nah, ibu hanya paling bawa 2 sah. Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Erwin, kita berdoa dulu Erwin. Sumi. Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami sudah selesai belajar. Sekarang kami pulang, berjalan, sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat. Ini berkat Tuhan, bagi kami dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berarti ini Oke, baik. Terima kasih Dina. Sampai jumpa minggu depan.